Orang-orang tuh kalau bilang nggak ada yang namanya itu gue terlalu miskin buat kuliah, nggak ada. Bedanya lu males nggak? Orang sekarang beasiswa udah banyak kok jalannya. Ternyata di Indonesia tuh ada dokter muda dari Lombok. Alumni peternakan Unram ini seperti saya, seperti kalian bisa kuliah di luar negeri. Jadi kenapa saya bisa, kenapa kalian tidak? Kisah satu mahasiswa di Indonesia yang berhasil menjadi entrepreneur dengan omset miliaran rupiah. Nah, dalam sehari itu dia omsetnya kalau bersih-bersihnya itu sekitar 700 sampai 800 ribu per hari. Yang dia pelajari semasa dia kuliah semester 1 itu, dia bisa menjaga kesegaran ikan. Selamat datang di Kapok. Harus ada Biar belajar. ada lagi lu. Kangen kan? Enggak. Ih, kan biasa udah lama banget nggak ada aku. Biasa aku habis kuliah ke luar negeri. Oh iya, ngambil ngambil apa lu? Aku ngambil ilmu amfibi. Pelajari katak ya. Ya, tentang mempelajari katak yang bisa hidup di dua alam. Wih. Sama sekalian itu yang dua alam yang lain juga tuh. Alam gaib. Alam gaib. Ya, aku kan satu kampus sama Bu Nining. Siapa namanya? Iya, Bu Nining. Bu Nining siapa namanya? Nining Tinampih. Oh iya. Kayaknya namanya bukan Nining deh. Bukan Nining ya, siapa ya? Ningsih. Nining nama akrabnya. Oh iya benar. Bu Ningsih Tinampi. Aku manggilnya Mbak karena kan Dede sama Mbak Nining sama Dek Mel. Terus satu kelas juga aku sama Teteh Risa. Oh, Jurnal Risa. Iya. Sama satu lagi yang pakai kacamata itu siapa yang kisah tanah Jawa namanya? Oh, Om Hao. Hao. Iya. Cuman aku manggil Mas. Nah, jadi ngomong-ngomong itu kita akan membicarakan tentang horor. Oke. Lu mana aja sih, Mel? Baru satu doang yang gak ada dia ya? Baru satu doang ada lu? Ya kan kita kan syuting kan emang lama banget strippingnya kan? Iya. Kuliah ke luar Iya. negeri. Berhasil ya kemarin ya, lolos ya? Berhasil lolos. Dari Bea Cukai kan? Ini di belakang leher aku udah ada barcode-nya. Jadi ya gitu. Ke luar negeri lah aku. Oke. Untuk mengenyam. Mengenyam gabah. Nggak ada duit ya. Nih, Mel. Gue tuh kemarin itu selama lo nggak ada, gue tuh bertapa. Bes. Oh, makanya hasilnya tuh opening kita tuh baru. itu hasil Deden sih. Hasil pertapanya Deden kalau gitu, itu. okay, Iya. Baiklah. Deden itu Kan? adalah editor kita yang sangat ciamik. Berarti sekali-kali tuh gue memang harus ke luar negeri dulu biar kalian semua dapat ilham. Ilham siapa? Ilham Rahmanto. Ilham Lazuardi. Ilham Rahmanto kan itu Temen gue. itu Ilham Lazuardi temen gue cicik. Oh, dikit-dikit lapar. Dikit-dikit bikin lapar gitu ya. Gitu. Nah, apa tadi? Opening kita baru loh. Iya, openingnya keren mantap ya. banget. Udah tidak udah nggak gitu lagi. Nggak ngagetin lagi. Habis itu jeng. Gimana sih lagunya gimana sih? Gitu. Nggak ada nadanya. Nih, jadi hasil pertapaan gue kemarin itu, jadi gue menemukan ada ternyata di Indonesia tuh ada dokter muda dari Lombok. Dokter. Iya dokter. Jadi dia Emang tuh apa S3. bedanya dokter sama dokter? Dokter itu kan yang menyembuhkan, medical. Dokter itu gelar. Oh, jadi dokter bukan gelar. Dokter itu profesi. Wih, gila, cepet deh gue ya mikirnya ya. Emang kalau lulus dari kedokteran
Dipanggilnya bukan dokter. Dokter juga depannya ada DR. DR, Gelar, kalau kan? ini kan doktor. Oke. Gimana sih, Men? Ngetes aja ngetes. Dia ini S3, jadi S3-nya itu nggak di sini, Mel. Oh, Dia kalau tuh dokter tuh berarti dari S3. S3, dokter itu S3. Dia S3-nya itu di NCSU, North Carolina State University. Oke. With North the- Carolina. North Carolina State University. Jadi namanya ini Ahmad Munjizun. Agak-agak Korea-Koreaan ya, opa. Oh iya, kalau dipisah ya Munjizun gitu ya. Opa. Enggak, dia disambung semua Munjizun. Oke. Nah, jadi Kenapa dia? Ahmad Munjizun ini dia awalnya itu dia memang waktu kecilnya itu beternak, bantuin bapak ibunya itu beternak sapi sama kuda. Punya dia. Punya dia. Oh, Dia punya peternakan sapi sama kuda. Oke. Terus karena dia pikir yaudah ini kan tanggung jawab dia ya untuk menjaga kuda dan sapinya ini, peternakan ini, dan dia juga dibantu sama adik-adiknya. Nah, akhirnya pas di kuliah dia ngambil Faterna, Apa itu? Fakultas Peternakan Unram, Faterna Unram, Oh. Universitas Mataram di Lombok. Gitu. Ada ya? Ada Peternak Oh, Unram. there is such thing actually ya. It is. Oh, oke. Nah, jadi dia ambil Faterna Unram itu. Nah, terus dia sebenarnya itu dia awal itu malah minat itu ke matematika, Mel. Jurusan matematika. Jadi dia tuh awalnya awal semester itu dia mau pindah ke jurusan matematika jurusan FKIP, Fakultas Keguruan itulah pokoknya kan. Oke. Dan ilmu Fakultas pendidikan. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tapi pas pas ada dosennya dia dari Faterna Unram itu, dosennya itu ternyata adalah guru besar di Faterna Unram ini, dan dia udah dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Bentar. Jadi gimana? Dia udah kuliah nih di Dia kan, Mataram University. nah terus dia kan minatnya kan tadinya mau pindah jurusan kan ke FKIP kan. Cuma pas ternyata ada guru besar dari Faterna Unram ini yang kuliah di luar negeri, dia ngasih foto-fotonya dia. Oh, jadi selama ini kuliah. dia riset sendiri gitu. Enggak, dia didatengin. Jadi si profesor ini datang ke kampusnya untuk ngobrol-ngobrol gitu lah, kayak mungkin kayak seminar Tapi gitu kan ya. dia ambil matematika kan? Nggak jadi sebelum. Oh. Dia niatnya mau ngambil matematika FKIP itu. Nah, ternyata pas beliau didatengin sama profesor Faterna Unram ini, profesor ini namanya Suhubdi Yasin. Profesor Suhubdi Yasin ini dia bilang, alumni peternakan Unram ini seperti saya, seperti kalian bisa kuliah di luar negeri. Jadi kenapa saya bisa, kenapa kalian tidak? Gitu loh. Gitu. Nah, akhirnya dia mau deh gitu. Akhirnya dia terpecut motivasinya untuk ngambil, oh gede, gue mau kuliah di luar negeri gitu. Nah, Oke. akhirnya dia S2-nya masuk ke UQ, University of Queensland di Australia. Oke. Ngambilnya jurusan peternakan. Dia itu ngambil ilmu ternak kuda. Gitu. Nah, setelah kuliah di Oh, ini karena dulu dia ada pengalaman sama papanya. peternakan kuda dan sapi ini, jadi dia ada minat lah ya untuk membantu. Udah tahu gitu. juga lah seluk-beluknya mungkin Betul. ya. Udah terapan lah. Udah Iya, menerapkan. udah applied gitu kan, udah applied. Nah, akhirnya setelah dia lulus dari UQ, dia ngambil lagi di North Carolina State University. Ini sama S2 juga. S3-nya. Oh. Jadi dia lanjut S3-nya itu di NCSU, ngambil sama ilmu ternak kuda. Nah, jadi dia ini di NCSU dia dapat gelar Doctor of Philosophy in Animal Science. Philosophy of Animal Science. Yes. Berarti animal in general dong. Kalau gelarnya. Nah, gelarnya di Animal Science in general. Oke. Animal semuanya, cuma dia ngambil Spesialisasinya kuda. Spesialisasi kuda. Perkudaan, gue bisa bilang perkudaan enggak sih? ternak kuda lah. Ternak kuda, oke. Kuda-kuda. Kuda-kudaan juga. Mainan kuda-kudaan Iya, enggak dong. Mainan kuda-kudaan enggak. Ini kuda beneran. Kuda beneran. Yang bisa diternakin. Tapi gue bingung deh, itu Karena dipelajarin soalnya apa ya? Lombok itu kan memang terkenal Sama kudanya? kuda. Masa? Iya. Yang bener. Ih, Ada cabe Lombok. ada di Lombok itu kalau nggak salah ya, itu kudanya banyak di situ. Kayaknya nggak Lombok dong deh. Lombok. Oke. NTB. MTB. Heeh. Oke. Itu banyak Lombok. Banyak Lomboknya, banyak kudanya di situ. Oke, gue juga baru tahu sih. Iya. Terus?
Apa lu tadi tanya apa? Ya, jadi dia ini lulusannya lulusan apa? Lulusan NCSU kan, NCSU North Carolina. Sekarang ini dia kerja di salah satu peternakan pembiakan kuda thoroughbred di Kentucky, Amerika Serikat. Berarti kuda segitu spesialnya ya sampai ada perkuliahannya ya? Iya, karena Ada banyak manfaatnya. Ada binatang apa saja manfaatnya selain untuk berlari? Delman, Oh iya betul juga. Apalagi susu, susu kuda liar. Nah, apa terus lagi ya? Buat pacu, pacuan kuda, berpacu. terus banyak lah pokoknya. Oke. Nggak bisa disebutin di sini lah, banyak banget pokoknya. Tapi buat bajak sawah bisa nggak sih? Dia nggak, itu kan lebih ke kebo ya, bajak sawah. Kuda, Kuda nggak bisa. Nggak bisa bantu kita untuk farming atau apapun itu nggak bisa. dia punya posisi masing-masing, coy. Mungkin ada juga kali ini institut. Gue ketawa, maaf. Institut. Institut aktor kuda. Kalau yang mungkin bisa jadi loh. kalau yang kuda-kuda yang acting bareng sama Jackie Chan kemarin. Lu nggak tahu filmnya? Sebenarnya nggak harus di institusi sih. Tukang delman juga bisa, ya. Dia iniin kuda, Iya sih. mentraining kuda, mentraining. Tapi I mean ya this is a new thing for me. Jadi langsung gue itu belajarnya ngapain ya? Ya mungkin bagaimana cara biar kuda ini Tapi kan sehat. perkembangbiakan. Iya, ya Berarti- sehatnya, kesehatannya mungkin dari kesehatannya, dari apanya? Dari Bagaimana behaviornya, sama behaviornya. itu kali ternak berarti beranak pinak dong. Oh berarti dia cara gimana tahu kapan si kuda ini bisa bereproduksi atau tidak gitu kali ya. Gue baru masuk. Tapi kenapa begini ya? Lu kenapa sih, Man? Lu di luar negeri ngapain aja sih? Aku mengenyam. Gue udah bilang gue mengenyam. Lu kayak di Kamboja ya, kamu di luar negeri lu ya? Aku di Vietnam sih. Aduh. Oke. Terus lu oleh-oleh apa dari luar negeri? Apa yang bisa lu share? Enggak, gue nggak ada oleh-oleh apa-apa sih. Karena kan aku sibuk banget di sana, sibuk belajar. Jadi 26 jam sehari itu gue belajar. Lebih ya, kelebihan ya. Jadi 26 jam lu kerja, Ya belajar. oh belajar. Jadi 26 jam itu full. Full Kan belajar. 24 jam sehari ya? Jadi ya gitu. Ngomong-ngomong tentang jurusan-jurusan yang tidak terpikirkan yang berhubungan dengan animals ini ya. Gue pernah denger juga nih, tapi ini kisah satu mahasiswa di Indonesia yang berhasil menjadi entrepreneur dengan omset miliaran rupiah. Kayaknya ini bisa kita contoh deh. Menggiurkan dong. Iya, dan dia Ngapain jurusannya itu perikanan. Ngambil Oh, kuliahnya. perikanan. Iya, kayaknya kita Kampus gua dulu itu yang akreditasi A-nya itu perikanannya, Cong. seriusan. Yang Iya. bener. Hah? Tuh. Emang iya? Iya. Enggak, lu bohong deh kayaknya. Beneran. Beneran Oh, ini. gitu. Terus- Angkatan gue ya, angkatan gue itu perikanannya itu top. Belajar ikan apa? Ada ikan-ikan tertentu nggak Kue, yang belajar? cupang gitu. Enggak, cuman dia tuh emang mempelajari. Gue nggak tahu ya, gue jarang temenan sama anak perikanan. Ada sih temen gue, cuman gue nggak nanya-nanya, lu ngapain sih belajar gitu, enggak? Kenapa ya gue nggak kepikiran gitu ya? Lu perikanan ngapain sih? Karena ada satu cewek di sana yang cakep. Jadi yang lu pikirkan hanya si ikan cewek ini. Duyung. Iya, Jangan. iya. Oh gitu. Mirip jadi- siapa dia? Kalau artis-artis zaman sekarang tuh. Kayak siapa? Gita ya? Gutawa lah. Enggak. Siapa? Siapa ya? Udah pokoknya gue salam aja dah. Halo Kak Inka, dia kakak. Oh Inka, iya ini Inka. Bukan. Oh bukan. Bukan. Oke. Nah jadi Dan yang namanya bagus, Mel. Siapa namanya? Namanya Tanulira Demininka. Maksud gue sampai apa ya? Karena namanya aneh. Bukan aneh sih, apa maksudnya? Unik. gitu. Namanya unik. Tanulira Demininka. Artinya? Mana ketahu. Kurang maksimal berarti ngedeketinnya. Enggak, emang gue gak deketin juga. Oh, cuma cakep aja. Cakep. Gue mengagumi karena dia Tapi juga lu sempat stalking berarti? Enggak. Lah itu tahu nama lengkapnya? Emang jadi dia itu ini ya, apa namanya?
di atas Presma tuh kalau di gue tuh ada MTM namanya, Apa Majelis tuh? Tertinggi Mahasiswa. Oke. Nah, KNK ini adalah ketuanya, gue wakilnya. Oh. Karena gue gagal jadi Presma, jadi gue masuk ke MTM. Lu gagal jadi presiden jadinya ke MPR. Iya, bagus dong. Bagus, bagus. Lebih tinggi gue. Lebih tinggi. Nah, kisah yang mahasiswa dari Indonesia ini yang dia bisa beromset miliaran rupiah per bulan dari hasil ikan itu adalah Kakak Faron Ali Faron Ali Baihaqi. Panggilannya Faron. Oh iya. Namanya unik juga ya? Namanya unik, makanya Kayak gue susah banget ingatnya. unik ya? Kalau di perikanan Mungkin itu salah satu spesifikasi requirements dari jurusan perikanan. harus unik. Makanya kalau Kalau lu nama gila nggak nggak bisa. Banyak banget nama lu gitu ya? Iya, Aros masih bisa gue. Harus banyak ya? Banyak. Dikit. Agus sama Rosmiati itu kan? Rosita kan? Rosmiati siapa? Nah, jadi si Baron ini memang Faron. Oh ya, Baron itu. Mas Faron ini dia dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh, Kutai. Tapi dia memang backgroundnya itu dari keluarganya yang gua nggak tahu bisa dibilang broken home atau enggak, tapi hasil perceraian lah, efek perceraian dari orang tuanya sampai akhirnya SMP SMA-nya itu dia tinggal sama neneknya. Jadi SMP sama SMK. Nah, karena udah mau lulus SMK, dia udah ngerasa pesimis nih, aduh kayaknya nggak bisa ngelanjutin kuliah deh gara-gara nggak ada dana dan segala macamnya. Akhirnya dia ikut program bidik misi. Apa tuh? Biaya pendidikan untuk mahasiswa miskin dan berprestasi dari gua nggak tahu Kemendikbud atau apa gitu ya, atau Dikti gua nggak tahu, tapi pokoknya dari pemerintahan lah. Sekarang ganti namanya jadi KIP kalau nggak salah deh, KIP kuliah. Jangan tanya gua apa singkatan dari KIP, gua juga nggak tahu. Apa coba? Nggak tahu. Menurut lu apa? P-nya mungkin pembiayaan. Pendanaan bisa. Pendanaan, pendidikan perikanan juga bisa. bisa. Oh ya, ya pokoknya gitu lah ya. Nah intinya dia ikut SNMPTN sampai akhirnya dapet tuh si KIP-nya itu. Oh. Nah kuliahlah dia di Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman di Samarinda. Oh iya. Dia ambil program studi teknologi hasil perikanan. Teknologi Hasil perikanan. Jadi kalau tadi Mas Jizun itu ambil perkudaan, Mas Faron ambil perikanan. Kita hari ini berkolaborasi dengan National Geographic sama Animal Planet. Ya, nah yaudah kan pas semester 1, jadi nih tiap semester nih dia dapat duit sekitar 3,6 juta per semester. Oh, dapat dari KIP-nya. KIP-nya dapatnya segitu, jadi per bulannya sekitar 600 ribuan lah. Kalau buat kuliah doang mungkin cukup ya, cuman kan dia kan merantau dong dari Kutai Kartanegara ke Samarinda, jadi ya untuk biaya hidup dia agak kurang ada gitu kan. Akhirnya dia muter otak karena dapat duitnya per semester. Akhirnya dia putar otak untuk dagang ikan laut, ikan seger. Jadi dia tuh setiap dia tuh modal 1,5 jutaan kalau nggak salah buat beli 30 kilo ikan, macem-macem ikannya, sekilonya tuh 40.000, dia jual keliling perumahan, naik motor, which motornya itu dipinjam dari temennya karena dia nggak punya kendaraan. Dia keliling kan kuliahnya jam 10 mulainya, jadi dari jam subuh sampai jam 9 pagi dia jualan keliling komplek tuh ya, habis tuh ikannya cuy. Laku. Nah dalam sehari itu dia omsetnya kalau bersihnya itu sekitar 700 sampai 800 ribu per hari. Gedean dia kan daripada gaji karyawan yang ada di sana. Gaji yang lain gue sih gede kalau banget. sih gede banget. Yang bener. Enggak. Ya. Nah dia tuh omset segitu, dia terus lakuin itu sampai 6 bulan bisa kebeli motor akhirnya. Ya jelas 700 ribu per hari. Iya banyak dibanding itu. sama yang nggak dibanding ya, maksudnya kalau yang KIP itu kan 600 ribu sebulan kan, sedangkan dia sehari 700 ribu. Wow. Betul banget. Jadi dia nih
belinya kan per kilo ikan 40.000, dijual sama dia 70.000, sedangkan harga pasaran tuh 75.000. Jadi dia jual lebih murah tapi Untung deliver to your house Iya. directly. Ya siapa yang nggak mau? Udah gitu seger pula. Kenapa bisa seger? Karena yang dia pelajari semasa dia kuliah semester 1 itu dia bisa menjaga kesegaran ikan. Udah terapin ya? Iya. Oh sama kayak yang Jason tadi ya berarti ya? Dia apa yang menerapi? Dia tahu cara beternak kuda, dia terapin di kuliahnya. Oh iya betul. Terbalik dong. Iya. Oh dia dapat apply dulu, dia dapat terapan dulu. Sedangkan kalau Faron ini kan dia dapat kuliah ilmunya dulu baru diterapin. Gitu nggak sih? Ya begitulah. Pokoknya Iya. intinya sama-sama menerapkan ilmu yang dia dapat dari sekolah. Tapi memang berkaitan ya. berkaitan. Ini Cuman kan kalau perikanan, Mas Jisun dia perikanan kan jualan ikan. Jason juga betul. dari beternak jadi Nah, belajar kuda. Iya betul, kayak gitu. Dan lu tahu apa? Setelah 6 bulan, udah kan ya tadi ya. Setelah 6 bulan tuh dia kan udah bisa beli motor. Setelah dia beli motor ini, dia merambah bukan hanya ke perumahan, tapi dia coba-coba ke tempat-tempat yang lebih bagus, supermarket, nawarin ke restoran-restoran. Kan barang-barangnya dia fresh. Iya. Sampai akhirnya dia berhasil untuk sekitar semester 8 lah ya. Dia berhasil mengekspor berbagai jenis ikan kayak kerapu, bawal dan lain-lain sebagainya ke China. Dia yang Sampai ada satu investor China invest money ke dia. Dan berarti dia punya peternakan ya? nggak peternakan deh kayaknya. Apa? Tapi ikan hasil nelayan dikasih ke dia. Apa sih namanya, pengepul ya? Oh. Ya, kayaknya dia yang mengepul itu. Dia penadahnya gitu. Penadah betul. Penadah. Gue betul lagi. Penadah itu kayaknya yang buat ini ya. Tapi ya dia nggak nernakin ikannya sendiri. Ya pokoknya dia distributor lah. Nah, distributor lah bahasa halusnya ya kan. Iya. Dan sekarang udah berjalan lama banget kan, itu kan semester 8 itu kan dia tahun 2018. Udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang dia udah punya 2 perusahaan besar dengan 60 karyawan. Wih. Lu bayangin umurnya berapa? Berapa? Nggak tahu berapa. Lah, 2018 semester 8 itu berarti 21 tahun ya. 21 tahun ditambah 5 itu 20. Sekarang 26 tahun, cuy. 26 tahun udah punya perusahaan 2. gue udah 6 tahun ngapain ya? Lu masih sibuk nyari cewek kayaknya. Enggak, cewek nyari gue. Nyam. Gue sibuk seleksi. No, yes, no, gitu. Oh, gerak-gerik tangannya dari swipe ya? Enggak. Swipe left, swipe Lu right. belum ada, gitu. lu belum ada. Oke, adanya apa dulu? Yang minder itu kan? Minder. Minder sama bubble. Bubble. Ya udah, jadi intinya tuh berawal dari beasiswa bidik misi. Dia pergunakan, ya mereka juga nggak menyalahkan dong. Maksudnya apakah itu termasuk penyalahgunaan uang dari pemerintah? Nggak juga, ya nggak? Kan nggak dipakai buat foya-foya 600 ribunya. Iya. Tapi kan dia uang itu kan buat dipakai dia buat modal aja. Oportunis banget nggak sih? Iya. Enak ya kalau dengar orang yang berhasil gitu ya. Berarti dia perikanannya bisa masuk ke marketing manajemen ya? Maybe, ya gua nggak ngerti. Karena dia pinter gitu loh Mel. Dia beli barang yang harganya murah, dijual lebih murah, dan dia cara strategi pemasarannya itu, ini gue udah anterin ke rumah lu nih. Ya, dan ini Harga lebih murah. Dan ini di Samarinda. Iya. Kalau di Jakarta atau kota-kota besar lainnya mungkin itu biasa ya, ada abang-abang yang keliling gitu ya kan. Ini di Samarinda. Which Mungkin we itu don't baru know. kali. Ya di nggak sana tahu, ya. nggak tahu gue nggak mau ngejudge sih itu baru. Itu baru ya kali ya. Ayo gimana menurut lo? Nggak. Gue juga nanya. Oh, iya. Nah, gue tidak menjustify kalau itu ada Oke. atau tidak ada. Oke, intinya adalah ya, jurusan apapun itu kalau kita emang niat, jadilah oportunis lah, nggak masalah asalkan itu dalam hal yang baik, bener nggak? Iya betul. Cuan penting. Karena kan emang itu untuk mengembangkan diri gitu loh, bukan buat yang macem-macem gitu loh. Dan ini semuanya itu dari beasiswa semua ya. Kan kalau Jizun itu dia dari Fulbright, dia dapat dari Fulbright, masuk ke UQ, masuk ke NCSU itu beasiswa semua. Jadi dan beasiswa kan nggak gampang juga kan dapetnya kan, perjuangannya ada. Dan jadi ya kita harus gimana caranya nih, apa ya oportunis itu kesempatan yang dikasih ya dipergunakan dengan sebaik-baiknya lah gitu. Sama satu lagi, gue akhir-akhir ini tuh sering baca dan nonton orang-orang tuh kalau bilang nggak ada yang namanya itu gue terlalu miskin buat kuliah, nggak ada.
Bedanya lu males nggak? Orang sekarang beasiswa udah banyak kok jalannya. Iya. Lu mau sekarang kayak udah nggak ada alasan nggak mau kuliah gitu loh, Mel. Betul. Lu nggak mau kuliah kenapa? Nggak ada duit, ada beasiswa. Ada. Semua cara ada Iya. sebenarnya. Cuman Kejauhan, tergantung misalnya minat. kejauhan, ada yang online. UT itu online kan? Betul. Mau apa lagi? Universitas Buka, ternama, terkenal bisa. Oke, jadi semoga kali ini bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk tetap berjuang mengenyam. Pendidikan setinggi-tingginya, gitu ya. Oke. Gitu ya, jadi secercah, asik secercah. Cahaya. Inspirasi dari dua orang yang ya Menginspirasi ini. inspirasi, jadi teman-teman harus ada motivasi. Kamu terinspirasi nggak untuk bikin poni kayak aku? Pengen, cuman aku ntar takut jadi kayak kambing domba gitu, kan aku keriting ya. Nggak, gue self branding aja sih biar notice aja kalau ada poni baru. Oh, nggak notice sih. Oke, Gue sampai pikir itu ketemu. apa akar gue. Akar aku ada di in-armpit. Oke, jadi nanti ketemu lagi di next episode. Oke. Kita akan bahas semua yang menginspirasi. Oke. Bye. Bye.